Selamat berjumpa buat semua saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam program rohani hari ini, kita mulai membahas dari surat Roma, di mana Paulus mau mengunjungi kota Roma dan dia sendiri bukanlah pendiri gereja Roma itu. Itulah sebabnya dengan rendah hati kita memohon kepadanya, kepada Dia, Yesus kepala jemaat itu, akan membukakan rahasianya yang terdalam, supaya kita dapat mengerti kebenaran Allah. Mari kita bersama-sama menyembah Dia dan memuliakan namanya, karena Dialah Allah yang benar dan Dialah Allah yang patut kita tinggikan selama kita hidup di atas bumi ini. Bapa kami yang di surga, pencipta langit dan bumi, Engkaulah Allah satu-satunya. Tidak ada Allah yang lain selain daripada Dikau. Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamulah kemuliaan dan kepadamulah kami berdoa. Kiranya Engkau mau menjelaskan kebenaran itu, dan kami tahu benar apakah sebenarnya Injil itu, dan di dalamnya kami mendapatkan hidup yang kekal. Permulaan khotbah dari surat Roma ini, dengar dah hati kami sujud ke hadapan-Mu Bapa. Nyatakanlah yang belum Engkau pernah nyatakan, supaya kami mengerti dengan jelas. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Surat Roma yang pertama, ayatnya yang pertama. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Sejauh inilah pembacaan firman Tuhan dalam bagian yang pertama ini. Tema kita hari ini ialah perkenalan. Perkenalan Paulus dengan jemaat Roma. Perkenalan. Kenapa? Karena Paulus belum pernah ke Roma, dan bukan pula dia yang mendirikan jemaat Roma ini, tetapi dia mau mengunjungi jemaat ini. Itulah sebabnya sebelum dia mengunjungi jemaat ini, perlu dia memperkenalkan dirinya, supaya nanti waktu dia datang dapat dikenal dan dapat dimengerti oleh jemaat ini.
Yang pertama, dalam perkenalan ini dari Paulus, dia menyatakan namanya. Siapakah dia? Hamba Kristus Yesus. Sudah dia menyatakan namanya, langsung dia katakan, siapakah dia? Dia itu hamba Kristus Yesus. Di dalam perkenalan ini cukup jelas siapakah Paulus. Dia hamba Kristus Yesus. Apakah orang Roma dapat mengerti apa yang dimaksudkan dengan hamba Kristus Yesus? Di sini jelas, karena di kerajaan Romawi cukup banyak perbudakan, cukup banyak hamba. Maka kalau dikatakan dia seorang hamba, berarti dia harus taat kepada tuannya itu. Jadi waktu Paulus menyatakan dari Paulus hamba Kristus Yesus, bagi orang Roma berarti mengerti Paulus yang menulis surat ini adalah orang yang taat dan melakukan apa yang dikatakan Kristus Yesus kepadanya, sebagaimana hamba pada waktu itu harus taat dan patuh kepada Tuhan. Karena setiap kali hamba pada waktu itu, dia harus melakukan apa yang tuannya katakan. Di dalam perbudakan waktu Paulus, jelas jemaat Roma mengerti kalau dia berkata dari Paulus hamba Kristus Yesus, berarti Paulus ini orang yang mengabdikan diri, orang yang tunduk, orang yang melakukan apa yang Kristus Yesus katakan kepadanya. Karena pengertian mereka soal hamba pada waktu itu sama dengan budak. Budak itu apa yang diperintahkan oleh tuannya, itulah yang dia lakukan. Dari Paulus hamba Kristus Yesus, yang artinya jelas bagi kita. Kalau kita sebutkan kita hamba Kristus Yesus, berarti kita harus setia melakukan apa yang dia katakan. Karena kita ini seorang budak. Seorang budak itu harus setia. Seorang budak itu harus tunduk kepada atasan. Maka Paulus, waktu dia berkata dari Paulus hamba Kristus Yesus, yang jelas bagi dia, aku ini orang yang taat, orang yang tunduk, orang yang melakukan apa yang Tuanku katakan, itulah Kristus Yesus. Saudara-saudara yang ada di Roma, ketahuilah bahwa dari Paulus hamba Kristus Yesus. Bagaimana kita mengerti dalam zaman kita hari ini? Kalau kita berkata sebagai hamba Kristus Yesus, sebagai hamba-hamba Tuhan, benarkah pengertian itu ada di dalam benahan hati kita menyatakan, aku ini orang yang setia dan patuh 100% kepada Dia Tuanku yang Kristus Yesus, karena aku katakan aku ini adalah hambanya. Seorang hamba, dia tidak mempedulikan perintah orang lain. Seorang hamba hanya mempedulikan apa yang tuannya katakan, dan dia akan melaksanakannya.
Berarti orang Roma, jemaat di Roma langsung menyadari ini, bahwa Paulus ini seorang yang taat dan tunduk kepada Kristus Yesus. Yang berikutnya, yang dipanggil menjadi rasul. Dijelaskannya apa bagian tugasnya. Karena kalau seorang hamba ada tugasnya masing-masing. Maka kalau ada budak, ada yang budak mengatur makanan, ada yang budak mengatur kebun, ada budak yang mengatur istana, ada budak menjaga perbekalan. Di sini dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Jadi dia sebagai budak Kristus Yesus sebagai rasul. Rasul itu utusan seseorang. Rasul itu utusan seseorang. Jadi kemana tuannya itu utus, dia harus pergi. Maka dikatakan di sini tadi, dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Itulah sebabnya makanya dia ada hak untuk mengunjungi jemaat Roma. Karena sebagai hamba, sebagai rasul, sebagai utusan Kristus Yesus, ada haknya untuk mengunjungi jemaat Roma, walaupun bukan dia yang mendirikan. Karena dia sebagai utusan Kristus Yesus harus taat melaksanakan amanat agung, yaitu menceritakan Injil yang sudah ditugaskan kepadanya. Jadi itu dia katakan, dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Yang pertama kita tahu dari Paulus, hamba Kristus Yesus, menunjukkan kerendahan dan kesetiaannya dan ketaatan kepada apa yang Kristus katakan dia harus laksanakan. Yang kedua diberitahu kepada kita, dia dipanggil menjadi rasul. Berarti dia adalah utusan. Utusan Kristus Yesus. Kalau dia berbicara atas nama Kristus Yesus. Dia menjadi rasul bukan karena dia keluar dari kumpulan rasul yang ada di Yerusalem, tetapi dia menjadi rasul karena dipanggil oleh Kristus Yesus. Panggilannya menjadi rasul jelas, yang dipanggil menjadi rasul. Ada keyakinan yang dalam tentang panggilan ini. Kalau kita lihat bagaimana dia yakin tentang panggilannya menjadi rasul, waktu pertemuannya dengan Yesus di dalam perjalanannya ke kota Damsyik. Dan di sini dia ungkapkan itu kepada jemaat Roma yang dipanggil menjadi rasul. Yang ketiga dia katakan, dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Yang dimaksudkan dikuduskan di sini, dikhususkan, atau lebih jelas lagi, dikuduskan, dipisahkan, atau dikuduskan di sini diasingkan. Jadi Paulus adalah hamba Kristus Yesus menunjukkan ketaatannya. Paulus adalah rasul menyatakan hak dan kewajibannya berangkat atas nama Yesus. Dia memberitakan Injil, dan dia lebih dalam berbicara, dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dikhususkan,
dipisahkan, diasingkan untuk memberitakan Injil Allah. Di dalam dunia ini sering kita lihat penjabaran pekerjaan itu. Penjabaran pekerjaan sebagai hamba Kristus di sini, Paulus menyatakan itu. Bahwa dia dipanggil menjadi rasul. Dia itu adalah hamba Kristus Yesus. Dan dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Tugasnya jelas. Apa yang dia harus laksanakan. Dikhususkan, dikuduskan, dipisahkan untuk tugas yang tertentu, yaitu memberitakan Injil Allah. Bagaimanakah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai hamba-hamba Kristus, masih adakah keyakinan saudara tentang panggilan saudara? Masih adakah keyakinan saudara bahwa saudara memang hamba Kristus, bukan hamba manusia? Adakah kesadaran tentang tugas dan tanggung jawab yang Tuhan suruh Anda lakukan di dalam hidup ini? Paulus menceritakan itu sebelum dia mengunjungi Roma. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Penggarisan tugas ini, kalau kita kembali kepada perjanjian baru, harus kita telusuri, harus kita kembali melihatnya, supaya dalam semua waktu kita melaksanakan tugas sebagai hamba-hamba Kristus, ada di benak hati kita, inilah tugas yang diberikan oleh Allah yang harus aku lakukan. Aku ini tidak hamba manusia, tetapi aku ini hamba Yesus Kristus, sebagai rasul, sebagai utusan yang dikhususkan, yang dikuduskan, sama dipisahkan untuk memberitakan Injil Allah. Kita teruskan ayat yang kedua. Sesudah Paulus menceritakan bahwa dia dikuduskan oleh Allah untuk memberitakan Injil. Sekarang dia melanjutkan. Apakah Injil yang dia beritakan itu? Apakah Injil? Kalau kita pergi memberitakan Injil, Injil Allah, apakah Injil itu? Maka dia sambung di sini, Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Kalau kita pergi memberitakan Injil, apakah Injil itu? Kalau Paulus tadi dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah, sekarang dia menceritakan Injil yang diberitakannya itu apa. Kalau Anda pergi memberitakan Injil, apakah Injil itu? Mungkin ada orang menjawab, Injil itu adalah kabar baik. Ada lagi yang menjawab, Injil itu adalah kabar kesukaan. Kabar kesukaan yang bagaimana? Maka yang jelas di sini, Injil itu apa? Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Injil yang diberitakan oleh Paulus itu
sama dengan apa yang sudah diberitakan oleh nabi-nabi sebelumnya, yang sudah dituliskan nabi di dalam kitab suci. Itulah yang di Injil itu, ialah yang sudah diberitakan oleh nabi-nabi sebelumnya dan yang sudah ada di dalam kitab-kitab suci. Maka pemberitaan Injil Rasul Paulus tidak pernah lepas dari apa yang sudah ada di dalam perjanjian lama. Maka Injil itu sudah dijanjikan waktu zamannya hukum Taurat, waktu Musa pun, waktu nabi-nabi sudah menceritakan tentang Injil kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Maka dia katakan, Injil yang kuberitakan itu apa yang sudah diberitakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Injil harus berdasarkan dalam perjanjian lama yang sudah dibuatkan oleh nabi-nabi itu, dan itulah yang kuberitakan. Kedua, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Apakah Injil itu? Injil itu adalah tentang anaknya. Injil itu ialah anaknya sendiri. Itu dari keturunan Daud. Karena di dalam kitab nabi-nabi sudah dijelaskan itu, bahwa Yesus Kristus anak Allah itu akan datang dari keturunan Daud secara daging. Itulah penjelmaan. Secara daging dia akan datang dari keturunan Daud. Makanya kalau Anda baca silsilah dari Injil Matius, umpamanya silsilah Yesus Kristus, Anda akan mengetahui secara daging Yesus Kristus dari keturunan Daud. Kenapa? Karena dia nanti akan menjadi raja pada suatu saat. Itulah yang sudah dijanjikan oleh nabi-nabi. Apalagi secara daging dia diperanakkan dari keturunan Daud. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Sekarang dia berbicara tentang Injil yang dia beritakan itu adalah anak Allah. Dari mana kita tahu bahwa dia anak Allah? Dari kebangkitannya oleh kuasa Roh Allah. Jadi Roh Allah membuktikan bahwa dia anak Allah waktu dia bangkit dari antara orang mati. Dalam Injil sudah dibuktikan bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Tapi dalam surat Roma tentang kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Karena tidak ada nabi yang bangkit. Yang bangkit itu adalah anak Allah. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati menyatakan dirinya bahwa dia itu anak Allah. Jelas bagi kita hari ini perkenalan Paulus tentang pribadinya, perkenalan Paulus tentang penugasannya sebagai rasul dan sebagai hamba Kristus dan sebagai pemberita Injil itu dari Allah sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari jabatan-jabatan yang ada di atas dunia ini. Dia memiliki keyakinan yang jelas bahwa dia dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah.
Dan di dalam perkenalan ini dia menceritakan apa yang dia percayai. Apa yang dia percayai tentang Injil yang dia beritakan itu. Zaman sekarang ini saudara-saudara yang kekasih, kita harus menceritakan apa yang kita percayai tentang Injil itu. Injil itu ialah sudah diberitakan di dalam perjanjian lama. Injil itu ialah berdasarkan daging. Dia berasal dari keturunan Daud. Injil itu ialah yang bangkit dari antara orang mati. Itulah Yesus Kristus. Jadi jelas bagi kita hari ini bahwa Injil yang kita beritakan itu harus jelas apa yang kita percayai. Kita mempercayai Yesus itu anak Allah. Injil yang kita beritakan itu adalah dari keturunan Daud dan akan menjadi raja. Barulah Injil itu kabar baik dan kabar kesukaan, karena dia bangkit dari antara orang mati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, semakin diterangi hati kami Tuhan, bahwa Injil yang kami percayai itu ialah Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Itulah sebabnya ada pengampunan dosa dan ada kuasa. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang bangkit dari antara orang mati, dan Allah yang mau mengampuni dosa kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.